Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Puji nama Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kita masih bisa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di rumah atau di mana saja, tapi kita percaya ketika sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan turun dalam hidup kita. Mari kita akan angkat pujian bersama-sama. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan selalu ada menyertai setiap kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Sungguh saya merasakan haru di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, tapi ketika kita masih bisa datang ke hadirat Tuhan adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Maka kita akan pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau bersukacita bersama-sama, kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan kita percaya ketika kita datang ke hadirat Tuhan, maka Tuhan ada beserta kita. Amin. Haleluya. Mari kita akan bersorak-sorai. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bertepuk tangan, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat dan didengar oleh telinga kita, tapi Tuhan selalu sediakan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Someone
penuh kasih setia, Allah yang sungguh kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nugroho Ponco Suseno. Mari saya undang kita semua untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Waktu yang singkat ini kita mau pergunakan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Dipersilahkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita dengar firman Tuhan. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi ini kembali Tuhan berikan kesempatan untuk kami merenungkan akan firman-Mu. Kami sangat memerlukan firman Tuhan.
yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami terus hidup memuliakan Tuhan dalam suasana suka ataupun duka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mohon pimpinan. Haleluya. Amin. Shalom. Senang berjumpa kembali di dalam ibadah online, dan terus kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya di dalam bertemu dengan beberapa masyarakat ketika pas ada di pos kampleng, atau ketika pas bisa keluar rumah sebentar di dekat rumah itu, kadang kita berbicara sesama tetangga sebentar. Ketika saya mendengarkan percakapan-percakapannya, memang membicarakan keadaan-keadaan yang sedang terjadi sekarang ini, khususnya dampak daripada adanya wabah corona ini. Dan salah satunya yang disampaikan adalah memang beratnya tekanan ekonomi salah satunya, karena kesulitan untuk bisa bekerja seperti biasa sementara kebutuhan terus harus dipenuhi. Tapi bersyukur ketika pemerintah juga terus berjuang untuk memberikan bantuan-bantuan secara langsung, dan juga masyarakat tidak patah semangat. Tapi ada juga yang perlu dikuatkan, karena ada juga masyarakat yang menyampaikan, kita kalau untuk orang-orang yang di bawah garis tanda kutip kemiskinan itu berat. Kalau bagi orang-orang kaya kok kayaknya agak lebih mudah bertahan, Pak. Tapi kalau buat orang-orang yang sederhana sekali sangat sulit. Iya, saya ketika mendengar percakapan itu bisa juga merasakan apa yang dirasakan. Tapi saya juga berjuang untuk memberikan kekuatan. Kita ada tetangga, kita ada teman-teman yang lain yang bisa untuk saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Dan mari kita bersama-sama akan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita merasa seperti kayak kita tidak masuk dalam golongan orang-orang high class, orang-orang kaya, dan kita kayak masuk di dalam golongan orang-orang miskin, seperti kayak masuk dalam golongan kedua, second class, kelas kedua. Tetapi mari kita bersama-sama melihat keadaan apapun yang terjadi buat kita. Kita dalam kondisi ada di mana saja, di dalam Yesus Kristus itu kita ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Saya mengajak kita membuka Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
kondisi Timotius itu, dia dikatakan ayat yang ke-1 itu, di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Ibunya Timotius orang Yahudi, tetapi yang sudah menjadi percaya. Karena ini Rasul Paulus mengunjungi Derbe dan Listra ini sudah perjalanan penginjilannya yang berikutnya. Yang pertama bersama-sama dengan Barnabas, dan ini Paulus sudah berangkat dengan Silas. Dan ibunya Timotius itu sudah pernah mendengar dari pemberitaan Injil sebelumnya, yang akhirnya ibunya Timotius menjadi percaya, orang Yahudi tetapi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, Yesus Kristus sebagai yang diurapi, yang menyelamatkan orang-orang yang percaya. Dan ini ibunya Timotius, dia orang Yahudi yang sudah percaya. Tapi harap diketahui, ayahnya Timotius bukan orang Yahudi. Ayahnya Timotius dikatakan seorang Yunani. Tetapi keluarga ini menjadi keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Timotius itu, dia dikenal baik. Ayat kedua dikatakan Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Saya senang dengan sikap daripada Timotius ini. Ibunya seorang Yahudi, ayahnya seorang Yunani, dan dia tetap terus dia berbuat baik, bahkan sampai bisa menjadi keluarga yang percaya. Dan Timotius ini menjadi orang yang dikenal baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika ibunya Timotius ini orang Yahudi dan dia menikah dengan orang yang bukan Yahudi, ini sebenarnya juga sudah merupakan satu problem tersendiri. Sehingga ketika kita ini ada dalam situasi yang mungkin kurang menyenangkan atau kurang pas, atau ada satu pergumulan atau ada satu masalah di dalam kehidupan kita, jangan kita patah semangat, jangan kita kemudian frustasi. Tetaplah berlaku baik seperti Timotius ini. Orang-orang Yahudi itu ketika dia mentaati hukum-hukum Taurat, kalau dia jaga betul itu dengan memperhatikan sejarah orang-orang Yahudi pada zaman perjanjian lama, ini masuk dalam perjanjian baru, kisah Timotius ini. Bagaimana perjuangan orang-orang Yahudi menjaga kemurnian, yaitu dengan dia tidak menikah dengan orang di luar Yahudi. Sehingga pernikahan daripada ibu Timotius ini sudah ada satu problem tersendiri. Oleh sebab itu, ketika ada satu keadaan dalam kehidupan kita yang kurang menyenangkan, dan juga itu penyebabnya, masalahnya banyak yang menyebabkan kurang menyenangkan itu, mau status sosial, mau pendidikan, mau kesehatan, kekuatan, badannya dia kok kuat ya, saya kok agak lemah ya, kita merasa kayak menjadi kelas kedua. Dia orang kaya ya, saya kok agak miskin ya, menjadi orang kelas kedua. Dia keluarganya kok bagus ya, ibunya Yahudi, bapaknya Yahudi, saya kok tidak ya, menjadi kayak orang kelas kedua. Ada banyak hal
yang membuat kita merasa kayak kelas kedua. Kita di sekolahan, dia pintar, saya kok tidak ya. Kita kayak menjadi kelas kedua. Tapi mari kita bersama-sama. Kita jangan patah semangat dengan situasi apapun. Tetap kita semangat di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Dan tetap kita melakukan yang terbaik. Dalam situasi seperti ini pun sama. Yang mengalami tekanan ekonomi tidak kita sendiri. Teman-teman kita semuanya seperti itu. Kita mulai banyak saling berbagi. Saling kita sharing satu dengan yang lain. Dan kita bisa saling menolong satu dengan yang lain. Kita bekerja sama, saling meringankan satu dengan yang lain. Sambil kita juga terus berjuang untuk tetap melakukan apa yang baik. Dan nanti lihat, setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ketika kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan, kembali, itu menjadi momentum yang luar biasa untuk kita memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga akhirnya setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan kita menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan, hati kita akan dipuaskan. Ketika kita dipuaskan, kita tidak lagi merasa menjadi kayak second class. Kita tidak menjadi merasa kayak kelas kedua. Sehingga betul kita akan merasakan betul-betul ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Saya ketika merenungkan dari keluarga Timotius ini, iya. Mereka orang Yahudi dan sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan akhirnya dengan pengajaran-pengajaran di dalam perjanjian baru nantinya itu, yang dia terima itu, biarlah terus ya, akhirnya menjadi kekuatan-kekuatan yang baru ya. Sehingga ketika kita sekarang hidup dalam perjanjian baru ini, ketika kita melihat dalam perjanjian lama, kita melihatnya dengan selubung yang sudah disingkapkan. Karena kalau belum disingkapkan selubung itu, kita akan mengalami banyak tekanan. Tetapi ketika kita memahami dari perjanjian lama dengan selubung yang disingkapkan, perjanjian lama ternyata begitu indah. Banyak nubuat-nubuat yang akhirnya tergenapi di dalam Yesus Kristus. Saya akan bacakan dari kitab Nehemia pasal yang ke-13 tentang problem daripada ibu Timotius itu ya. Nehemia 13 ayat 23 dan selanjutnya demikian firman Tuhan. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing. Jadi ketika ada aturan untuk orang-orang Yahudi tidak menikah dengan bangsa bukan Yahudi, itu maksudnya adalah untuk menjaga kemurnian iman. Itu maksudnya seperti itu dalam hukum-hukum perjanjian.
Sehingga kita melihat di dalam keluarga Timotius ini sudah ada problem tersendiri di dalam keluarganya. Tetapi kita bersyukur di dalam Yesus Kristus, apapun kondisi masa lalu kita, itu betul-betul bisa menjadi sesuatu hal yang sangat indah di mata Tuhan. Makanya ketika kita memahami dalam perjanjian lama itu, ketika disingkapkan selubung itu, sehingga betul-betul perjanjian lama yang sangat indah itu, ketika itu disingkapkan dengan selubungnya disingkapkan itu, akhirnya kita mengerti betapa luar biasanya rancangan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Lantas bagaimana ketika orang-orang Yahudi yang mereka tetap bisa menjaga kemurnian keyahudiannya, dan pada waktu itu banyak orang yang membanggakan akan kemurnian keyahudiannya, sampai akhirnya dalam pengalaman Rasul Paulus itu dalam pelayanannya dia, ketika ada orang yang membanggakan akan kemurniannya tentang menjaga hukum Taurat dan lain sebagainya, akhirnya Rasul Paulus pun dia menjawab, ya, kalau dia tuh mau menyampaikan tentang bagaimana Rasul Paulus itu menjaga kemurnian imannya dalam mentaati hukum Taurat, dia sebutkan semuanya itu, bagaimana kemurniannya dia. Tapi Rasul Paulus tahu semuanya itu dianggapnya sampah, karena dia tahu keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, betul yang dikatakan dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Betapa luar biasanya keadaan kita dalam situasi di kelas berapa, mau di kelas 1, 2, 3 dan sebagainya, tidak masalah. Yang penting tetap lakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita dalam Yesus Kristus adalah ciptaan yang baru. Oleh sebab itu, mari dalam menghadapi situasi seperti ini, kita jangan terus untuk menyalahkan nasib kita yang saya kok tidak menjadi seperti orang kaya supaya saya bisa lebih kuat menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Sampaikan doa kepada Tuhan dan kesulitan kita. Dalam situasi yang sangat sulit, sampaikan. Dan kita juga punya banyak teman-teman. Jangan malu untuk kita minta pertolongan kepada yang lain pula. Dan kita ketika punya sesuatu, ketika ada yang meminta pertolongan, mari kita ikut membantu meringankan. Yang paling penting buat kita, tetap kita merasa bahwa diri kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan pernah patah semangat. Dan hati kita senantiasa bergembira, karena kita adalah ciptaan yang baru. Yakin situasi yang sulit sekarang ini tetap akan mampu kita hadapi, karena kita bersama dengan Tuhan. Bahkan sampai 7 kali kesulitan ini sekalipun, selama kita bersama-sama dengan Tuhan, kita tetap akan dikuatkan, karena Tuhan Maha Kuasa. Dia yang pegang kendali. Lihat campur tangan daripada Tuhan, dan jangan patah semangat untuk kita senantiasa berharap bersama dengan Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan, dan biarlah kita tetap puas dengan hidup kita sekarang ini. Tidak perlu kita sesal betapa apapun yang kita rasakan, kondisinya kita apapun. Saudara-saudara, orang-orang kaya sekarang ini pun, pengusaha-pengusaha sekarang ini pun,
sebenarnya bebannya mereka juga cukup sulit. Bahkan kita pun perlu mendoakan mereka sebenarnya. Beban mereka begitu sulit, sehingga kesulitan itu bukan kita sendiri sesungguhnya. Tapi ketika kita tahu Tuhan dalam situasi yang sangat sulit ini, aku percaya Engkau penuntunku Tuhan. Engkau penuntunku Tuhan. Engkau yang menuntun langkah hidupku. Dan Engkau tidak memegang aku, tidak pernah. Tuhan senantiasa pegang kita, dan pegangan tangan Tuhan itu teguh. Yakin Tuhan menuntun hidup. Amin. Saya akan memuji Tuhan. Pujian ini telah memberkati kita bersama-sama. Tak sesakan hidupku, betapa juga nasibku, puas dengan kehendak-Mu, sebab Tuhan penuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh hatiku, berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Atas rahmat, perkenanan, dan pimpinan-Mu, kami boleh mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dengan sukacita yang dari Tuhan, dengan kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang boleh kami nikmati pada pagi ini boleh terus semakin menguatkan kami untuk kami tetap terus berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Di akhir ibadah ini kami terus berdoa ya Tuhan untuk keadaan bangsa Indonesia ini khususnya, dan juga dunia ini pada umumnya. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk aparat TNI dan Polri yang membantu pemerintah dalam menjaga situasi dan kondisi dalam menangani keadaan wabah yang terjadi di Indonesia ini oleh karena COVID-19 Corona. Engkau terus memberikan kekuatan ya Tuhan kepada aparat TNI dan Polri. Kami pun juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, teristimewa untuk bangsa Indonesia yang betul-betul mengalami dampak secara langsung oleh karena wabah ini ya Tuhan, secara ekonomi khususnya. Dan Engkau memberkati pemerintah yang terus berjuang untuk memberikan bantuan-bantuan secara langsung dan nyata. Engkau terus memberkati Tuhan dalam penyaluran berkat ini sehingga sampai kepada tangan-tangan yang membutuhkan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk kami tetap kuat, dan kami yakin dan percaya ketika kami tetap bersatu dan berjuang bersama-sama, segala perkara dapat dihadapi bersama-sama ya Tuhan. Dan kami terus rindu supaya wabah ini segera berlalu dan Indonesia kembali dipulihkan, bahkan dunia ini kembali dipulihkan dari wabah ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon pimpinan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah lumbung-lumbung, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan studimu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan, diberkatilah hidupmu.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.